Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Farah. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Jadi apa saja sih jenis-jenis model pembelajaran terpadu itu? Mari kita bahas bersama-sama. Tonton sampai selesai ya. Menurut Robin Fogarty 1991, ada 10 model pembelajaran terpadu. Nah, jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya, berdasarkan sifat keterpaduannya, dari 10 model tersebut dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu model dalam satu desain ilmu yang meliputi connected dan nested. Yang kedua yaitu model antar bidang studi yang meliputi model sequenced, model share, model webbed, model thread, dan model integrated. Yang ketiga yaitu model lintas siswa yang meliputi model immersive dan model network. Baik, seperti yang telah saya sebutkan tadi, menurut Robin Fogarty, terdapat 3 bagian model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu satu desain ilmu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan satu desain ilmu itu? Jadi, yang dimaksud satu desain ilmu itu perpaduan dengan satu mata pelajaran yang sama. Contohnya, jika pelajarannya yaitu matematika. Dalam matematika itu terdapat bagian-bagian materi seperti geometri, aritmatika, aljabar, dan lain-lain. Nah, dari satu mata pelajaran tersebut terdapat keterpaduan di dalamnya. Yang kedua yaitu lintas antar bidang studi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan antar bidang studi? Jadi, perpaduan antar mata pelajaran. Baik, keterpaduannya itu seperti perpaduan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, dalam satu pembelajaran terdapat perpaduan antar mata pelajaran IPS, SBDP, dan PKN. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu keterpaduan lintas siswa. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, keterpaduan lintas siswa itu contoh dari keterpaduan lintas siswa yaitu misalnya dalam pembelajaran IPA, siswa dapat belajar melalui cara menanam tanaman, merawat tanaman, dan lain-lain. Kemudian, dalam pembelajaran IPS, siswa dapat belajar mengenai saling menghormati, tolong-menolong, gotong royong, dan lain-lain. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu model fragmented atau penggalan. Nah, model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Model ini dicirikan dengan pemaduan dalam satu mata pelajaran. Seperti tadi contohnya matematika. Dalam matematika itu terdapat geometri, aritmatika, dan lain-lain. Nah, setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Nah, karakteristik dari model fragmented itu yaitu pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja.
Nah, berbagai disiplin ilmu yang berbeda dan saling terpisah. Salah satu kelebihan dari model ini yaitu adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Dan adapun kekurangan dari model fragmented yaitu keterhubungan menjadi tidak jelas dan sedikit transfer pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang model keterhubungan atau connecting. Model keterhubungan ini mengoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada satu mata pelajaran tertentu. Model ini menjadi alternatif jika dalam mengimplementasikan model jaring laba-laba, guru mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada tema yang telah ditentukan. Model keterhubungan ini didasari anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu. Nah, adapun karakteristik dari model keterhubungan ini yaitu harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu. Nah, deskripsinya topik-topik dalam satu disiplin ilmu atau dalam satu bidang studi berhubungan satu sama lain. Nah, adapun kelebihan dari model keterhubungan ini yaitu konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan-gagasan dalam satu disiplin ilmu. Kekurangan dari model ini yaitu disiplin ilmu tidak berkaitan, konten tetap terfokus pada satu disiplin ilmu. Yang ketiga yaitu model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan seperti keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan mengorganisir. Nah, melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam model ini, keterampilan sosial, berpikir, dan konteks dicapai di dalam satu mata pelajaran. Model nested sangat tepat digunakan oleh guru yang sedang mencoba memasukkan keterampilan berpikir dan keterampilan bekerja sama ke dalam isi pelajaran dalam konten-konten tertentu. Nah, adapun karakteristik dari model sarang ini yaitu pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, deskripsinya keterampilan sosial, berpikir, dan konten dicapai di dalam satu mata pelajaran. Adapun kelebihan dari model sarang ini yaitu memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Kekurangannya yaitu pelajar dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenai konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Selanjutnya yaitu model urutan atau sequencing. Model sequencing adalah proses pembelajaran yang membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan konsepnya. Sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Persamaan yang diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Model ini memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel.
Karakteristik dari model urutan yaitu model pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Deskripsinya, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Kelebihannya yaitu memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Kekurangannya yaitu membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan ketentuan yang tinggi karena guru memiliki lebih sedikit otonomi untuk mengurutkan kurikulum. Selanjutnya yaitu model bagian atau shared. Model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Bentuk pemaduan pembelajaran model ini akibat adanya overtopping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe ini, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Nah, adapun karakteristik dari model bagian yaitu bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overtopping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Deskripsinya yaitu perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap yang sama. Kelebihan dari model ini yaitu terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim yang lebih mudah untuk berkolaborasi. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu, ketentuan, komitmen, dan kompromi. Selanjutnya yaitu model jaring laba-laba atau disebut juga dengan Webed. Model Webed adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model Webed ini adalah model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, adapun karakteristiknya yaitu tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Kemudian deskripsinya yaitu pengajaran tematik menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Kelebihan dari model ini yaitu dapat memotivasi, membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Kekurangannya yaitu tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Selanjutnya yaitu model galur atau threaded. Model pembelajaran threaded adalah pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Model threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Model ini cocok digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Karakteristik dari model galur ini yaitu model pemaduan bentuk keterampilan. Bentuk threaded ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Deskripsinya yaitu keterampilan-keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin. Kelebihan dari metode galur ini yaitu
Siswa mempelajari cara mereka belajar, memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Kekurangan dari model Galur ini yaitu disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Selanjutnya yaitu model keterpaduan atau integrated. Pembelajaran terpadu tipe integrated ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari keterampilannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di SD. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Karakteristik dari model keterpaduan ini yaitu pemaduan jumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Deskripsinya yaitu dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih, dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Kelebihan dari model keterpaduan yaitu mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Siswa termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Kekurangannya yaitu membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. Selanjutnya yaitu model celupan atau immersive. Pembelajaran terpadu tipe immersive yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, yang dimana siswa dapat memedulikan semua data dan setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran ini tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada siswa. Pada pembelajaran terpadu ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Karakteristik dari model ini yaitu dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Deskripsinya yaitu siswa memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai. Kelebihan dari model celupan ini yaitu keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri. Kekurangannya yaitu dapat mempersempit fokus belajar siswa. Yang terakhir yaitu model jaringan atau networked. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model network dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalam dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikan di kehidupan
dan memperluas cakrawala siswa berdasarkan perspektif yang diperlukan. Adapun karakteristik dari model jaringan ini yaitu mengandaikan kemungkinan pengubahan konsep, bentuk, pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan. Dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Deskripsinya yaitu belajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring perkara dan sumber daya. Kelebihan dari model jaringan ini yaitu bersifat proaktif, pelajar terstimulasi oleh informasi atau konsep-konsep baru. Kekurangannya yaitu dapat memecah perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Dari 10 model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah, ada 3 model, yaitu model keterhubungan, jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.